Ada kabar yang cukup bikin investor was-was belakangan ini. Morgan Stanley Capital International atau biasa dikenal dengan MSCI memutuskan untuk memperpanjang review Indonesia hingga Juni 2026. Nah, bagi sebagian orang ini terdengar teknis ya, tapi dampak nyatanya ini bisa mempengaruhi saham-saham yang teman HR pegang sampai sekarang. Halo teman HR, kembali lagi dengan Hari Haji Ramlan di HR Room. Video kali ini kita akan bahas tuntas apa itu MSCI, kenapa keputusan bisa mengguncang pasar di dunia, dan bagaimana kita juga harus menyikapinya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Apa itu MSCI? Nah, Morgan Stanley Capital International adalah lembaga yang menyusun indeks saham global. Indeks ini dipakai sebagai acuan oleh investor institusi besar di seluruh dunia, dari dana pensiun, fund manager, reksadana, termasuk bahkan hedge fund ya. Indeks yang paling relevan buat kita adalah MSCI Emerging Market. Walaupun kita di Indonesia juga punya IHSG, LQ45 dan lain, tapi kalau ingin investor asing masuk, mau tidak mau acuannya apa ya? Mau tidak mau adalah Morgan Stanley Capital Index Emerging Market seperti di Indonesia. Nah, kalau saham di Indonesia yang ada di sini ya tentu kita berharap dana besar ini bisa masuk ke Indonesia. Kalau dana besar ini bisa masuk ke Indonesia, tentu nanti kapitalisasi pasar kita akan semakin besar, dan tentu investor yang di Indonesia juga ya bisa jadi akan diuntungkan, termasuk para perusahaan-perusahaan TBK. Nah, harapan kita ini bursa kita tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi kapitalisasinya terus meningkat dan lebih tinggi lagi. Kondisi saat ini dan kira-kira faktor apa sih yang perlu dievaluasi di pasar modal kita? Nah, MSCI sudah menaruh Indonesia dalam daftar pantauan sejak beberapa waktu lalu, dan ternyata kini MSCI memperpanjang review hingga Juni 2026. Mereka mengevaluasi 3 hal utama ya dari yang pertama kemarin. Nah, yang pertama apa sih? Pertama adalah transparansi kepemilikan saham. Nah, investor asing harus bisa dengan mudah mengetahui siapa sih ini investor yang ada di saham-saham ini ya. Kalau tidak transparan, mereka tentu masuk nggak ya, masuk nggak, akhirnya apa? Timbul keraguan. Yang kedua adalah free float minimum ya. Ini adalah porsi saham yang beredar bebas di pasar. Kalau terlalu banyak dikuasai oleh pihak pengendali, kebayangkan likuiditas rendah dan pasar dianggap kurang efisien. Nah, yang ketiga ada yang dikenal dengan istilah High Shareholding Concentration atau dikenal dengan HSC. Kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi pada segelintir pihak membuat pasar mudah bergerak dan dipengaruhi oleh yang kurang kredibel ya. Dampak dan respon pasar seperti apa sih atas 3 hal itu, dan juga atas ya impact yang diberikan MSCI kepada pasar modal di Indonesia. Nah, lalu kira-kira dampak konkretnya apa nih? Yang pertama gini nih ya, adalah potensi outflow. Apa sih outflow? Berarti modal itu keluar. Investor asing yang mengacu pada MSCI cenderung mengurangi exposure ke pasar yang statusnya masih tidak pasti. Yang kedua, tekanan pada saham yang berkapitalisasi besar. Saham-saham dalam indeks MSCI paling merasakan dampaknya ketika dana asing menahan diri atau keluar. Ini kelihatan ya. Yang ketiga adalah volatile meningkat. Selama review belum selesai, setiap berita terkait MSCI bisa langsung direspon pasar secara berlebihan. Nah, ini kelihatan banget ya. Tidak ada fundamental yang berperan, tidak ada technical yang berperan. Yang ada apa? Kekhawatiran kita keluar dari indeks MSCI tersebut. Nah, ini yang kita lihat dari respon pasar. Investor cenderung wait and see. Sentimen jangka pendek lebih dominan daripada fundamental. Kenapa? Mereka serba takut. Ada FOMO, ada hoarding, ada lagi yang namanya emosi untuk menjual berlebihan ya. Dan itu adalah fear ya, ketakutan akan nasib atas portofolionya sendiri. Dan tentu dengan demikian maka harga saham ini tidak lagi mencerminkan nilai sebenarnya atau nilai fundamental, padahal nilainya bagus banget ya. Nah, cuma karena panik, karena takut, karena emosi, ini yang terjadi. Nah, yang keempat adalah segmen keempat ini adalah perspektif jangka panjang. Tapi mari kita lihat gambaran yang lebih besar. MSCI lebih berdampak pada sentimen jangka pendek hingga menengah. Padahal nih potensinya bagus ya. Fundamental perusahaan-perusahaan di Indonesia masih sangat kuat, masih sangat keren banget, dan tetap akan menjadi penentu investasi jangka panjang kita. Reformasi yang tengah berjalan saat ini soal transparansi kepemilikan, perbaikan free float dan HSE sendiri, semuanya bertujuan untuk memperbaiki struktur pasar modal di Indonesia secara fundamental. Proses ini memang tidak nyaman ya. Sebagian investor merasa tidak nyaman, emiten juga termasuk sales juga nggak nyaman karena transaksi sedikit. Nah, ada volatile ya,
dan ketidakpastian tentunya. Tapi ini adalah bagian dari perjalanan menuju pasar yang lebih matang dan tentu lebih kredibel di mata investor global. MSCI bukan hanya soal arus dana, ini mencerminkan seberapa siap pasar modal Indonesia di mata standar internasional dan kemana arah perkembangan ke depannya. Dalam jangka pendek ada tekanan, tapi dalam jangka panjang reformasi ini adalah fondasi pasar yang lebih kuat. Sekarang pertanyaannya adalah untuk teman-teman HR, bagaimana teman-teman bisa melihat kondisi ini sebagai tekanan sementara atau sebenarnya ini masih berproses untuk jangka panjang? Tulis yuk di kolom komentar ini, saya ingin tahu kira-kira perspektif dari teman-teman apa. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan konten edukasi lainnya dari HRU. Sampai jumpa di video selanjutnya.